Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para pemirsa LDNU Bontang TV. Nah, pada kesempatan kali ini kita setelah vaksin kedua ya, di sini bersama Ustadz Solihin ya. Itu ada apa Ustadz ini ya? Kuesioner ya. Kuesioner ini harus dijawab berupa 20 pertanyaan ya. Nah, nanti mungkin bisa kita diskusikan dengan Ustadz Solihin. Ya, ini 20 pertanyaan ini apakah ya memang betul-betul gimana gitu kan ya. Jadi sudah dijawab Ustaz tadi ya? Sudah ada jawabannya. Ini saya tanyakan apa mau dijawab? Terserah sama nanya. Jadi pertanyaan pertama, jadi apakah selama 30 hari terakhir Anda, ya ini kan karena diulang terus ya, sering menderita sakit kepala Ustaz? Oh ya, alhamdulillah tidak pernah merasakan yang namanya sakit kepala. Jadi pusing atau pusing. Berarti ini kalau 30 hari terakhir berarti mulai vaksin pertama kan sudah 2 minggu kan? ini, Sudah terlewat. Berarti 18 Maret, 18 Februari. 18 Februari. Nah, ya itu berarti jaraknya 2 minggu ya? Iya. 2 minggu. Yang kedua, tidak nafsu makan. Oh, kalau nanya nafsu makan, selalu nafsu makan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat-sehat selalu. 30 hari terakhir Anda sulit tidur. Bukan sulit tidur, tapi susah bangun. Susah bangun. Jadi, wah menarik ini. Tapi memang setelah vaksin pertama itu rasanya ngantuk sekali. Efek dari vaksin pertama memang disampaikan dari tim kesehatan juga nanti ada efek ngantuknya atau mungkin nafsu makan bertambah atau berkurang, itu disampaikan. Dan kebetulan saya merasakan yang pertama itu nafsu ini ngantuk. Kalau nafsu makan biasa saja. Yang keempat, apakah selama 30 hari terakhir Anda mudah takut? Insya Allah tidak mudah takut. Yang kelima, apakah selama 30 hari terakhir ini Anda pernah merasa tegang, cemas, atau khawatir? Nah, kalau khawatir, tegang, dan lain sebagainya itu alamiah, tapi tidak menjadikan suatu masalah dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak tegang, ada masalah, ya tentunya bukan manusia lagi, malaikat. Apakah selama 30 hari terakhir ini tangan Anda gemetar? Kalau gemetar itu biasanya tanda-tandanya ingin mendapatkan sesuatu, tapi gemetarnya ini bukan merupakan suatu penyakit. Oh, ini mau dapat amplop nih. Gemetar. Apakah selama 30 hari terakhir ini pencernaan Anda terganggu atau buruk? Alhamdulillah sehat-sehat. Dan tadi nafsu makannya tetap seperti biasa ya. Apakah Anda selama 30 hari terakhir ini Anda sulit berpikir jernih? Insya Allah berpikir jernih karena apa? Paling tidak kita sebagai mubalik juga membaca ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah, itu yang membawa pikiran kita menjadi pikiran yang jernih. Pikiran yang jernih, nah insya Allah. Apakah selama 30 terakhir ini Anda merasa tidak bahagia? Nah ini, apa hubungannya vaksin dengan bahagia? Inilah pertanyaan yang kadang tidak masuk di akal kami. Dan tapi kebahagiaan itu memang relatif dan kita harus support terus dengan kebahagiaan, apalagi dengan vaksin ini kita lebih berbahagia, lebih senang karena insya Allah kekebalan tubuh kita ada. Karena nggak semua juga yang mendapatkan proses-proses pertama ini ya. Artinya kita diberi mandat untuk bisa mengabarkan kepada yang lain bahwa vaksin ini aman, bahwa vaksin ini adalah bentuk ikhtiar kita untuk membasmi COVID-19. Yang ke-10, apakah selama 30 hari terakhir ini Anda menangis lebih sering? Kalau menangis lebih sering itu tidak ada. Menangisnya ya tentunya kita sebagai umat yang beragama, maka kita disuruh banyak-banyak menangis di malam hari. Wah, tahajud. Berarti apakah selama 30 hari terakhir ini Anda merasa sulit untuk menikmati kegiatan sehari-hari? Sangat rileks sekali kegiatan kami, apalagi di musim pandemi ini. Kita juga sangat rileks dengan jamaah-jamaah yang mau virtual, kegiatan virtual kita. Anda sulit untuk mengambil keputusan? Sangat mudah untuk mengambil suatu keputusan karena ada keyakinan tersendiri dalam hidup ini. Apakah pekerjaan sehari-hari Anda terganggu? Tidak, insya Allah kita bisa mengatur sesuai dengan waktu yang ada dan terjadwalkan sesuai dengan rencana yang kita telah planningkan. Insya Allah jalan dengan baik. Apakah tidak mampu melakukan hal-hal yang bermanfaat dalam hidup? Alhamdulillah selama ini kita prinsipnya yaitu kita harus bermanfaat untuk
semua masyarakat yang ada di sekitar kita, bahkan untuk semesta alam ini kita harus memberikan manfaat. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya, kehilangan minat pada berbagai hal? Tidak ada. Kita harus punya optimisme ke depan, apa yang ingin kita capai, terutama juga kaitannya dengan adanya wabah COVID-19 ini juga kita tetap optimis bahwa kudrah, istilahnya apa, ketentuan Allah itu pasti, dan kita harus percaya itu ada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ikhtiar saat ini adanya vaksin, ini tentunya menjadi usaha kita, ikhtiar kita semua untuk bisa mengakhiri pandemi ini ya. Apakah Anda merasa tidak berharga? Ini aneh pertanyaan. Ini yang sulit. Kalau seseorang itu dihargai, seseorang nilai penghargaan itu kan orang lain yang menghargai. Tetapi alhamdulillah kalau kita bisa ada di suatu masyarakat, insya Allah kita akan berharga di masyarakat tersebut. Baik, ini dalam sekali maknanya ini. Saya sampai terenyuh ini, hampir meneteskan air mata. Apakah Anda mempunyai pikiran untuk mengakhiri hidup? Wah, ini. Itu hanya orang-orang yang tidak beriman saja yang punya ingin mengakhiri kehidupan. Karena kalau kita orang beriman, terutama paling tidak dari warga Nahdlatul itu harus mantap bahwa optimis ke depan kita akan lebih baik lagi. Jangan sampai kita punya pikiran untuk mengakhiri hidup, karena Allah yang menentukan semuanya. Apakah Anda merasa lelah sepanjang waktu? Dengan prinsip yang benar kita jalani kehidupan sesuai dengan usaha kita, zahiriyah dan batiniyah kita, insya Allah tidak lelah dalam hidup ini. Karena diniati lillahi ta'ala tadi, makanya menjadi motivasi, itu semangat terus ya. Apakah selama 30 hari terakhir Anda mengalami rasa tidak enak di perut? Tidak. Tidak. Apakah selama 30 hari terakhir Anda mudah lelah? Enggak ya? Tidak. Baik, itu tadi pertanyaan ya, 20 pertanyaan ya, tadi sudah dijawab Ustaz Solihin ya. Artinya bahwa mudah-mudahan bentuk vaksinasi ini adalah upaya kita ya agar terus sehat ya. Kalaupun misalnya Anda menjawab ada yang iya, nanti bisa dikonsultasikan dengan puskesmas ya. Dijawab jujur, tidak boleh satu dengan yang lain untuk berdiskusi. Memang peraturannya di sini seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan vaksinasi yang dosis kedua ini turut membuat kita semuanya menjadi sehat. Amin. 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 Terima kasih Ustaz Solihin ya. Terima kasih para pemirsa, kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.